Untuk yang lain, zakat. Alhamdulillah ada himbauan kita untuk infak, untuk sedekah, untuk pembangunan, untuk apa dan sebagainya, iuran kita laksanakan. Tapi dalam waktu yang bersamaan boleh jadi sedekah kita jumlahnya besar, tetapi kita punya kewajiban zakat yang jumlahnya mungkin jauh lebih kecil dari uang sedekah yang kita keluarkan. Kita tetap dikatakan sebagai pendosa besar. Kenapa? Karena kita meninggalkan kewajiban yang namanya zakat. Jadi dalam hal ini melaksanakan ketaatan itu adalah amanah, sebagaimana meninggalkan larangan juga adalah amanah dari Allah Ta'ala. Begitupun dengan puasa, dengan nazar dan lain sebagainya, semua adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian begitupun dengan hak sesama manusia. Misalkan titipan, ini barang titipan Bapak dan Ibu Allah muliakan, mudah-mudahan kita tidak masuk dalamnya. Di antara hak barang yang dititip itu adalah tidak boleh dipergunakan, apalagi disewakan, apalagi dijual belikan. Yang namanya barang titipan statusnya adalah dijaga sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Beda hal dengan pinjam. Misal saya mengatakan, Pak, tolong saya titip ini barang, saya mau pergi sebentar, lalu kita gunakan barang tersebut, maka ini melanggar amanah, karena itu adalah titipan. Tapi kalau kita statusnya meminjamkan, Pak, ini barang saya pinjamkan, saya pergi sebentar, kita pakai tidak apa-apa. Maka kalau kita dapatkan amanah dari seseorang, misalkan ya ada yang mau pulang kampung, dia titipkan mobil atau kendaraan sama kita, maka bilang sama dia, ini titipan, bolehkah saya pinjam? Dan tidak amanah dalam hal ini, dan kita bisa terancam dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Begitupun juga dengan hal-hal lain seperti rahasia. Jadi kita diberikan rahasia oleh teman kita, saudara kita, ya mungkin karena dia ingin curhat, lalu dia bilang, udah ini kita cukup rahasia, jangan diceritakan yang lain. Maka nggak boleh diceritakan, tidak boleh diceritakan. Dan ini ujiannya sangat besar sekali. Syaitan mengetahui bahwa ini adalah peluang dosa, bisa dilakukan oleh manusia. Makanya dibuat gatallah lidah kita untuk bercerita kepada yang lain. Jadi kalau kita sudah diamanahkan terhadap suatu rahasia, dan rahasia ini bukanlah suatu yang merugikan umat, maka silahkan jaga rahasia tersebut, jangan sampai dibocorkan kepada yang lainnya. Jangan ada dusta dalam ucapan, karena kedustaan tersebut akan mengantarkan seorang itu kepada perbuatan fujur, perbuatan dosa, perbuatan kelalaian. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya, kalau ada orang yang berbohong supaya orang lain bisa tertawa, ini adalah suatu kecelakaan. Nabi mengatakan apa? Wa yudilladzina yuhadditsu bil hadits yutika bil qaul fayakdzib. Celaka betul orang yang dia itu sengaja bohong supaya orang lain bisa ketawa, untuk menghibur orang, untuk bercerita pada orang lain supaya ada tawanya. Lantas dia berbohong dalam ucapannya, berbohong dalam penyampaiannya, apalagi mengataskan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengatasnamakan agama, apalagi mengatasnamakan ibadah, padahal tidak. Ini adalah kedustaan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kecelakaan bagi dirinya. Wailullah, wailullah, celaka dia, celaka dia. Jadi kedustaan ini begitu sangat berbahaya. Orang kalau sudah berdusta sekali, dia akan berdusta yang kedua kali, tiga kali, dan seterusnya. Dan repotnya lagi, Bapak dan Ibu yang muliakan, satu dusta yang dilakukan akan melahirkan satu penyakit yang disebut dengan fujur. Apa itu kata fujur? Fujur itu mailun ila sayyi'ah, yaitu condongnya hati untuk melakukan keburukan dan lemahnya hati untuk melakukan ketaatan. Itu akibat dosa dusta. Akibat dosa dusta, hati melemah untuk melakukan ketaatan, hati melemah untuk meninggalkan kemaksiatan. Bahaya sekali. Ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam ucapan ini. Termasuk juga umpama untuk menenangkan anak kita, dan kemudian kita bohong. Masuk nanti ibu kasih permen, padahal nggak dikasih permen, gitu ya. Maka dalam hal ini bisa menjadi dusta, sebab dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini Bu, Pak, kalau kita terapkan, insya Allah tidak dan tidak memberatkan.
tidak ada ajaran Islam yang memberatkan. Yang terasa berat pada kita adalah ketika kita menyandarkan Islam, mengamalkan Islam dengan hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu kita mengatakan bahwa Islam itu berat untuk diamalkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita dengan mengatakan apa? Bahwa hendaklah kalian menjauhkan perbuatan dusta dan perkataan dusta, karena itu akan mendekatkan kepada fujur. Dan sesungguhnya sifat fujur akan membawa seorang kepada nerakanya Allah. Dan seseorang akan senantiasa berlaku dusta sampai dia terbiasa dengan dustanya, sehingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Kalimat ditulis oleh Allah sebagai pendusta dua maknanya. Kata para ulama, yang pertama adalah dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta, dan Allah umumkan kepada penduduk langit, si fulan itu pendusta. Luar biasa kalau ada penduduk langit yang mengatakan kalau kita seorang pendusta, ini kecelakaan besar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kepada hati hamba-hamba yang lain pengetahuan kalau orang itu pendusta. Jadi sifat dustanya itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga langkah supaya kita tidak dustanya satu aja, yaitu jujur. Ya, jujur itu begitu sangat indah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita kalau kita berbuat jujur. Apa kata Allah taala? Ya. Qala Allah hada yaum yanfa'u shadiqina sidquhum. Allah mengatakan, ini adalah hari yang mana orang-orang yang jujur akan bermanfaat bagi mereka kejujurannya. Jadi mungkin di atas dunia ini mereka jujur tapi tidak ada dapat manfaat. Mereka jujur tapi tidak dapatkan keuntungan, dapat cacian, dapat celaan. Ingin bersifat jujur, ya tapi dimusuhi. Ingin sifat jujur tapi dihabisi. Ingin bersifat jujur tapi dikhianati. Maka pada hari kiamat nanti orang-orang yang jujur itu mereka akan mendapatkan manfaat dengan kejujurannya. Mereka akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya, dan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan, "Dzalikal fawzul 'azim." Itulah kemenangan yang nyata. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, dua. Jadi yang pertama, tunaikan amanah. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam berucap. Jujur kita dalam berbicara. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak kita tepati. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita tahu kita sendiri sedang berbohong. Kadang di Islam ini memang ketika mengucapkan suatu dosa, dia tahu dosa. Kemudian hati kita sudah mengingatkan, iman kita sudah mengingatkan, tapi hawa nafsu jauh lebih tinggi di dalam diri kita, sehingga kita berbohong. Dan ini juga terjadi pada penjual dan pembeli. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis sahih, kalau si penjual dan si pembeli ingin diberkahi jual belinya, maka jujurlah. Jujurlah selaku penjual, jujurlah selaku pembeli. Dan kita mengetahui satu surat khusus di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kecurangan. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang mutaffif. Siapa yang murah-murahi takaran, tidak amanah, tidak jujur dalam takarannya. Dan ini adalah dosa besar. Sebab di balik ketidakjujuran tersebut, apa yang hendak didapat? Rupiah hilang. Harta yang kita kumpulkan habis sirna begitu saja. Kita mungkin dah ngumpulin uang sekian banyak, tapi Allah datangkan satu penyakit, sekali berobat habis, bahkan kurang uang kita. Dan keberkahan itu dicabut. Tapi kalau mereka jujur dalam jual belinya, keberkahan itu akan Allah abadikan dalam kehidupannya. Harta yang didapatkan mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu apa artinya kan? Berkah itu maknanya adalah bertambahnya kebaikan. Ya, dengan harta yang sedikit dia bisa melakukan kebaikan. Dengan harta yang banyak juga bisa melakukan kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan. Tapi keberkahan itu hilang dari orang yang mana? Orang yang tidak jujur dalam perbuatannya, dalam usahanya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa wa ahsinu jiwara man jawarakum. Kalau kita bertetangga, hendaklah kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Kalimat ihsan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW itu kalimat yang paling tinggi. Ya. Kalimat ihsan itu artinya adalah kita berbuat baik dan memperbaiki. Ya, itu kalimat ihsan. Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, ada beberapa cara
kita berbuat ihsan atau berbuat baik kepada tetangga? Yang pertama, muamalah tentunya, yang bergaul dengan baik, kemudian berlebut-lebut dengan mereka dan berwajah seri kepada mereka. Mohon maaf, kadang kita sesama tetangga berpaling muka, atau sama saudara berpaling muka. Kita berpapasan, tidak salah kita saling tegur satu sama lain, tidak salah kita saling menoleh. Jangan tunggu orang menoleh dulu baru kita menoleh. Tapi mulailah dari diri kita, mungkin sekali, dua kali, mungkin dia nggak nampak, besok ulangi lagi, besok ulangi lagi. Sebab di dalamnya terkandung hak mereka sebagai tetangga. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diingatkan oleh Jibril Alaihissalam tentang masalah tetangga. Sampai Nabi itu bilang, saya itu takut Jibril datang kepada saya mewasiatkan tetangga juga mendapatkan warisan dari kami. Dan ini menjelaskan tentang urgensi tetangga. Nah, dalam hal ini itu gak pandang bulu siapapun tetangganya. Entah tetangga itu orangnya adalah orang muslim atau orang non muslim, entah tetangganya itu laki-laki perempuan, tetangganya itu baik atau tidak, semuanya punya hak tetangga. Apalagi tetangganya itu adalah tetangga, kemudian kerabat kita lagi, kemudian dia seorang muslim lagi, maka ini jauh lebih besar haknya harus kita penuhi. Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita berbuat ihsan kepada tetangga. Sebagaimana kita berusaha berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada para tetangga. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang yang tidak berbuat baik kepada tetangga, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'min jarah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jangan dia sakiti tetangganya. Jadi menyakiti tetangga itu dosa haram. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Menyakiti tetangga merupakan dosa besar, di mana tetangga-tetangga tersebut punya hak atas diri kita. Dan ingat sekali lagi bahwasanya tidak mesti perbuatan buruk dibalas dengan keburukan. Dalam hal ini kita akan sampaikan bahwa wa haqqul jiwari laysa bi kaffil adha faqat bal bi ihtimalil adha aidan. Hak tetangga tersebut bukan hanya hak untuk tidak disakiti, tetapi ketika mendapatkan perlakuan tidak baik dari tetangga, termasuk haknya adalah kita tidak langsung membalasnya dengan keburukan. Ya, kita statusnya berbuat buruk kepada tetangga, ini dosa. Kita berbuat baik kepada tetangga, inilah dia pahala. Tetapi begitu sebaliknya, ketika kita disakiti oleh tetangga, apakah langsung kita balas? Maka ini tidak demikian. Ya. Kata Nabi SAW, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak merasa aman tetangganya dari keburukannya. Terkadang kita mendengar cekcokan keluarga sebelah, lalu kita ceritakan ke yang lain, jangan. Yang kita dapati keburukan-keburukan pada sebelah di tetangga kita, maka jangan ceritakan kepada yang lain. Nah, di sini kita akan sebutkan contoh-contohnya. Kata Syekh Abu Muhammad bin Abi Al-Jamwah, beliau mengatakan, menjaga tetangga merupakan kesempurnaan iman. Menjaga hak tetangga dan bagian dari kesempurnaan iman. Artinya, ketika seorang itu telah berusaha menjaga tetangganya, maka sempurnalah imannya. Dan beliau mengatakan, dan itu bisa dengan cara pertama, al-hadiyah, berikan hadiah. Ya, berikan hadiah, ucapkan salam, berbuka manis kepadanya, dan merasa kehilangan. Umpamanya sekian lama tak kelihatan, maka ditanya ketika kelihatan, Anda di mana? Kemana saya nggak lihat sekian. Kemudian begitu juga dengan cara kita tidak menyakitinya, menolong hal-hal yang dia butuhkan. Entah itu hal misalkan dia ingin pinjam sesuatu dari kita atau minta bantuan kita, maka hendaklah kita menolongnya. Jangan sampai tidak. Nampaknya sepele Bapak dan Ibu, tapi di situ mengandung ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam hal ini ada satu yang membedakan, bahwa keadaan tetangga tersebut kalau dia soleh ataupun tidak soleh.
Kalau tetangga itulah tetangga yang salih, maka kata Rasulullah SAW, ini jauh lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan baik. Sebab apa? Sebab kesolehannya tersebutlah yang menjadikan dia dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladhi yakhussu salih huwa jami' ma taqaddam. Dan yang menjadikan khusus bagi orang-orang saleh tersebut adalah karena kesolehannya dia berhak mendapatkan apa yang telah kita sebutkan tadi. Sedikit lagi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Contoh lainnya adalah kalau dia meminjam sesuatu kepada kita, kita pinjamkan, meminta tolong, kita tolong, kemudian kalau ada yang sakit kita kunjungi, dan ya, apapun yang kita bisa lakukan akan lakukan. Dan satu hal lagi, jangan sampai tampakkan kegembiraan atas kesengsaraannya atau menampakkan kesedihan atas kegembiraannya. Kalau ada yang meninggal di antara tetangga kita, maka ikutilah jenazahnya. Dan kalaupun ada di antara tetangga kita yang dia berbuat buruk kepada kita, maka pertama sabar, kemudian kedua ingatkan dia sebisa kita. Kalaupun tak mampu, kita punya perangkat di dalam rumah, dalam masyarakat kita, maka bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan sebagai wasilah untuk mengingatkan orang tersebut. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar. Kata beliau SAW, wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya, lalu berikan kepada tetanggamu. Dalam hal ini bukan berarti kita memberikan kuahnya saja, tidak. Tapi dalam hal yang terkecil sekalipun, jangan sepelekan masalah beri-memberi ini. Karena ada satu kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memikat hati, yaitu apa? Tahad, saling kasih hadiahlah, maka akan muncul saling kasih sayang. Saling memberi hadiah, maka akan sembuh rasa kasih sayang dalam diri orang-orang tersebut. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, maka di penghujung penyampaian ini ingin kita sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Rasulullah SAW juga mengatakan, Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Ada 4 hal jika terhimpun semuanya pada dirimu, maka engkau enggak perlu khawatir kehilangan dunia. Yang pertama 4 hal itu adalah sidqul hadis, jujur dalam berbicara, wa hifdzul amanah, pandai menjaga amanah. Yang ketiga husnul khuluq, punya akhlak yang baik. Dan yang keempat ifatul maqam, yang menjaga ifah kemudian diri dalam masalah makanan. Ya, artinya dalam persoalan nomor 4 ini ifatul maqam artinya adalah dia menjaga diri dalam masalah makanan, dia warok dalam cara makan, dia warok dalam masalah jumlah makanan, tidak terlalu kenyang, tidak berbadan. Seluruh adab masalah makanan dia jaga, dan ini adalah suatu kemuliaan dan adalah suatu hal yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu, mohon maaf yang pengajian ini yang perlu banyak kekurangan. Ya, kami masih banyak belajarnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Dan kesimpulan bahwa jagalah amanah, kemudian jujurlah dalam berbicara, jangan berdusta, dan ketiga adalah berbuat baiklah kepada tetangga kita, apalagi kepada sanak famili kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.